Lantas seperti apa strategi yang disiapkan untuk menghadapi arus balik dengan tetap menjamin keamanan dan keselamatan pemudik? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen-Pol Raden Slamet Santoso. Pak Dir, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, izin Pak, jadi tadi sudah ada evaluasi yang juga sudah kami tampilkan ya Pak. Jadi dari Ya, kontraflow ini tetap akan diberlakukan ya Pak untuk arus balik ya? jadi seperti ini, eh, dari Korlantas Polri maupun dari Polri dalam menangani atau mengelola kegiatan PAM Lebaran ini itu ada beberapa etape dari mulai pengamanan arus mudik, arus balik, malam takbiran, kemudian pada saat sholat Id dan pengamanan pada daerah-daerah wisata. Nah, kepada arus mudik itu ada beberapa CB, ada beberapa cara bertindak dari mulai upaya pelaksanaan rekayasa lalu lintas, ada juga kegiatan-kegiatan lain. Seperti misalnya pelaksanaan kontraflow. Kontraflow itu adalah salah satu cara bertindak kita. Cara bertindak kita untuk mengurai kepadatan yang ada pada ruas-ruas jalan tertentu, baik itu di jalan tol maupun di jalan arteri. Sehingga untuk jumlah kendaraan kemarin yang sudah mudik, tentunya kita sudah memprediksi kapan arus baliknya akan ada. Nah, ini nanti sesuai dengan hasil arahan dari Bapak Kapolri, kita akan rapatkan lagi dan akan kita evaluasi terhadap pelaksanaan cara bertindak baik itu kontraflow, one way, delaying system maupun penggunaan buffer zone. Demikian juga dengan kita pada saat mengelola rest area yang ada, sehingga Kamsel Lantas, keamanan, keselamatan, dan ketertiban kelancaran arus mudik dan arus balik itu dapat terwujud. Demikian, Mas. Baik, Pak Dir, kami dapat informasi bahwa di tol Batang ini ada kecelakaan. Ini kecelakaan apa ya Pak? Itu mobil pickup. Sementara informasi memang betul ada kecelakaan mobil pickup yang mengangkut penumpang, ya, mengangkut penumpang. Nanti informasi lebih lanjut kita bisa kembangkan. Baik. Pak Dir, ini gambar yang sedang kami tayangkan di Metro ini kan terlihat ini adalah jalur kontraflow ya Pak. 2 lajur, pembatasnya adalah traffic cone. Ini yang kemarin pada saat kecelakaan kilometer 58 ini sempat menjadi sorotan publik. Apakah aman begitu dengan traffic cone yang jaraknya juga agak jauh dan hanya traffic cone saja untuk mencegah misalnya kayak tadi ada pengemudi yang kemudian ngantuk atau lalai, kemudian juga ada pengemudi baik dari 2 arah ini yang kecepatannya terlalu tinggi begitu Pak? Ya, oleh karena itu merupakan bagian dari evaluasi kita dengan jasa Bina Marga, sehingga nanti untuk pelaksanaan kontraflow ada beberapa evaluasi. Kita akan lebih menggunakan merapatkan lagi traffic cone, kombinasi antara traffic cone dengan water barrier. Kemudian lajurnya juga akan kita lebih persempit sehingga kecepatan kendaraan yang melalui kontraflow itu dapat maksimum 60 km per jam, sehingga tidak bisa lebih cepat daripada jalur biasa. Kemudian kita juga akan menggunakan safety car. Itu pada saat pelaksanaan kontraflow, sebenarnya di jalur masuk itu sudah kita kasih rambu-rambu, sudah kita berikan rambu, ada petugas di situ. Demikian, Mbak. Oke, dalam prosedurnya nanti Pak, dari hasil evaluasi ini, safety car ini secepat apa mereka akan bereaksi ketika ada kecelakaan atau mereka bertugas untuk menjaga sesuatu misalnya? Ini yang pertama Pak. Ya, jadi di jalan tol itu, khususnya di jalan tol ya, untuk kontraflow di jalan tol, itu setiap 500 meter ada CCTV. Kemudian kita siapkan juga petugas-petugas evakuasi dan ambulan serta derek untuk merespon apabila ada kendaraan yang terjadi gangguan, baik itu kendaraan yang mogok maupun yang terkendala, sehingga kita dapat dengan cepat mengambil tindakan
secara komprehensif sehingga arus lalu lintas itu dapat berjalan dengan lancar kembali. Demikian. Baik, berarti safety car ini nanti keberadaannya tidak mengganggu lajur si kontraflow itu sendiri ya Pak? Tidak. Oke. Pak, tadi itu sempat ada informasi bahwa atau kita melihat kembali kasus kecelakaan yang di kilometer 58 ini ada dugaan dia mengantuk, ada dugaan ingin istirahat ke bahu jalan seperti itu. Ketika ada dua lajur kontraflow seperti ini, ketika ada mobil yang kemudian bermasalah atau si pengemudi mungkin ada hambatan, seharusnya memang kemana Pak? Karena kalau ke kanan akan melawan arah, ke kiri juga nanti akan menghalangi lajur kontraflow. Ya, untuk masyarakat yang menggunakan jalur kontraflow, pertama kontraflow ini tadi pertama adalah salah satu cara bertindak kita. Kemudian kita juga mengenal lalu lintas kiri, sehingga apabila terjadi kendala di jalur kontraflow yang kecepatannya tidak terlalu cepat, itu tetap harus merapat ke kiri, merapat ke lajur kiri di bahu jalan belah kiri, bukan di kanan ya. Dan perlu kami luruskan bahwa kita belum tahu terhadap proses olah TKP kemarin sudah kita ambil terhadap kasus 58 itu, dan ini petugas kita menggunakan scientific investigasi dalam bentuk traffic accident analysis. Nanti bisa ketemu tuh untuk pra kejadian dan pasca kejadiannya. Baik, Pak Adir, rekayasa lalu lintas kemarin ini sudah diterapkan. Ini di skenarionya diberlakukan untuk mengurai kemacetan begitu ya. Namun faktanya masih ada keluhan kepadatan kendaraan. Ada apa sebenarnya Pak? Bagaimana? Mohon ulangi. Ya, pada saat kemarin sudah diberlakukan rekayasa ya Pak untuk beberapa ruas jalan tol begitu. Namun faktanya di lapangan ini masih ada keluhan dari pemudik yang terdapat kepadatan kendaraan. Sebenarnya ada apa di lapangan Pak? Ya, jadi setiap tahun sebenarnya untuk tingkat peningkatan jumlah kendaraan itu cukup luar biasa. Itu tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada. Oleh karena itu kita stakeholder terkait itu mempersiapkan betul untuk mengatur kelancaran, keselamatan, dan keamanan para pemudik itu. Sehingga kita menggunakan beberapa cara bertindak itu dari mulai penjagaan, patroli panduan kecepatan, terus kalau memang kapasitas jalan itu tidak memenuhi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ruas jalan di tol Jakarta Cikampek, kemudian ada beberapa bottleneck di tol Cipali itu ada menurun menjadi 2 lajur, kemudian kita menggunakan one way. Apabila kita tidak menggunakan one way sampai ke Kali Kangkung, tentunya bottleneck-nya itu akan lebih parah begitu. Jadi ini merupakan evaluasi kita baik itu terhadap kecelakaan karena kita utamakan keselamatan, kemudian kemacetan juga, kepadatan arus lalu lintas itu kita akan evaluasi. Mudah-mudahan nanti pada saat arus balik bisa lebih baik lagi, dan tentunya masyarakat yang mudik dan balik itu bisa aman, selamat, dan sesuai dengan tagline kita, mudik ceria, penuh makna. Baik. Berarti memang ada peningkatan kendaraan yang luar biasa ya Pak pada arus mudik kali ini. Nah, kita sudah bicara soal evaluasi, nanti kami akan ajak Anda juga pemirsa masih bersama Pak Adir berkenaan dengan evaluasi yang terjadi di Merak. Ini juga menjadi salah satu sorotan juga kenapa kemarin begitu membludak pemudik di sana. Usai jeda kami akan kembali dalam diskusinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.